Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Berliana Putri Silvera dengan NIM 2109311, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Jepang Universitas Pendidikan Indonesia, akan mempresentasikan artikel jurnal ilmiah yang sudah saya buat untuk memenuhi nilai mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia. Judul jurnal yang saya ambil adalah Kimchi, Makanan Pendamping Khas Korea. Saya mengambil judul ini karena seperti yang sudah kita ketahui bahwa kimchi sangat identik dengan Korea. Kimchi juga merupakan salah satu budaya kuliner dari Korea yang panjang sejarahnya. Langsung saja saya jelaskan. Yang pertama ada abstrak. Kimchi merupakan makanan tradisional Korea yang terbuat dari jenis sayur-sayuran yang kemudian difermentasi menggunakan bumbu dan bahan-bahan tertentu. Jenis sayuran yang sering digunakan yaitu sawi putih, lobak, daun kucai, dan timun. Karakteristik kimchi berbeda-beda tergantung pada bahan baku yang digunakan, proses fermentasi, dan metode pengawetan. Menurut catatan, sejarah makan kimchi sudah ada sejak sebelum periode 3 kerajaan. Kimchi juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Karya tulis ini membahas sejarah kimchi, karakteristik kimchi dari setiap provinsi yang ada di Korea, juga manfaat kimchi. Lalu kemudian ada pembahasan sejarah kimchi. Bahan pangan adalah salah satu hal yang paling penting dalam kehidupan makhluk hidup. Zaman dulu, terutama pada saat musim dingin, agar tidak kekurangan bahan pangan, masyarakat Korea menyimpan bahan makanan dengan teknik pengeringan, agar rasa dan juga nutrisi di dalam sayuran, ikan, dan daging tidak hilang. Masyarakat Korea umumnya menggunakan garam sebagai teknik pengawetan bahan makanan. Teknik pengawetan bahan makanan menggunakan garam menjadi semakin populer karena selain menghasilkan rasa asin dalam bahan makanan, dapat menghasilkan rasa asam yang dapat menggugah selera makan. Kimchi pada zaman kuno. Kimchi telah ada sejak sebelum zaman 3 kerajaan. Walaupun tidak ada catatan konkret yang menyatakan hal tersebut, namun kimchi dapat diperkirakan keberadaannya melalui arsip Tiongkok, Jepang, dan arsip pada zaman kerajaan lainnya. Catatan tentang kimchi pertama kali muncul sekitar 3000 tahun yang lalu pada buku sastra Tiongkok berjudul Sikyong, yang menceritakan tentang keadaan kehidupan masyarakat Korea pada saat itu. Di buku ini tertulis istilah jo yang bermakna sayuran yang difermentasi. Pada zaman 3 kerajaan, masyarakat Koguryo mulai membudidayakan berbagai jenis sayur mayur dan mengonsumsi hasil budidaya. Pada zaman kerajaan Koguryo, ketika musim dingin, masyarakat Koguryo menemukan cara efektif supaya sayuran dapat dikonsumsi dalam jangka waktu selama musim dingin. Selain itu, wilayah Koguryo terletak di daerah yang berbatasan dengan Tiongkok, sehingga kerap mengalami pencampuran bahan-bahan seperti makanan laut maupun sayur mayur yang kemungkinan adanya persamaan jenis kimchi di daerah Koguryo dan daerah Tiongkok. Pada zaman kerajaan Baekje, ada seorang bernama Inbon. Beliau memperkenalkan teknik fermentasi pada zaman kerajaan Baekje, seperti fermentasi menggunakan garam, bumbu yang berbentuk pasta, ampas minuman, cuka, gandum, dan sayur yang menggunakan garam dan mencampurkan bubur beras serta bubur kacang kedelai. Oleh karena itu, jenis fermentasi tersebut menjadi cara pengolahan makanan pada zaman kerajaan Baekje. Pada zaman kerajaan Silla, Raja Sinmun mengirimkan makanan fermentasi sebagai hadiah untuk keluarga pengantin wanita. Di antaranya adalah ikan-ikan yang diasinkan, bumbu yang berbentuk pasta, dan kimchi. Pada tahun 720 di area Bobjusa, Pegunungan Sokri, seorang raja ke-33 yang bernama Raja Songdok memperkenalkan kimchi dok yang berarti kimchi yang ditaruh di dalam tembikar dan diletakkan di tanah lalu dikelilingi oleh batu-batu. Kimchi pada zaman Goryeo. Pada masa ini, banyak pengikut agama Buddha yang lebih banyak mengonsumsi sayuran daripada mengonsumsi daging. Maka dari itu, mereka lebih sering bercocok tanam, memanen, kemudian mengonsumsi sayuran yang mereka tanam. Terdapat berbagai jenis kimchi di masa kerajaan Goryeo, tetapi kimchi daun kucai, kimchi seledri air, kimchi rebung, kimchi lobak merupakan 4 jenis kimchi yang harus ada pada saat persembahan untuk nenek moyang. Di masa ini juga, sawi tidak digunakan sebagai bahan utama dari pembuatan kimchi. Kimchi pada zaman dinasti Joseon. Di awal dinasti Joseon, mulai memasuki abad pembaharuan atau Renaissance,
yaitu masa berkembangnya industri pertanian, tipografi, astronomi, serta industri lainnya. Pada zaman ini, banyak masuk jenis sayur-sayuran asing ke Korea, sehingga bahan yang digunakan untuk mengolah makanan semakin beragam. Pada zaman dinasti Joseon, bahan utama yang digunakan dalam pembuatan kimchi adalah lobak putih, lobak merah, timun, terong, labu, sawi, rebung, dan daun bawang. Di masa ini pula mulai dikembangkan jenis kimchi yang menggunakan ayam pegar dalam pembuatan kimchi. Pada masa ini, kimchi mempunyai banyak variasi. Dari kimchi yang pembuatannya sederhana yaitu chang-achi yang tidak banyak menggunakan garam dan bahan yaitu singonji, dan air rendaman dari napa kimchi dapat dimakan secara langsung. Sementara itu, air rendaman dongchimi membutuhkan waktu untuk fermentasi. Kimchi setelah zaman dinasti Joseon. Selama zaman Joseon, semakin banyak jenis sayur-sayuran yang masuk ke Korea dari negara lain, seperti labu, cabai merah, ubi jalar, labu putih, apel, dan semangka. Cabai merah secara khusus membawa perubahan dalam makanan Korea. Sejarah menunjukkan bahwa penggunaan cabai merah di dalam pembuatan kimchi sudah ada sejak tahun 1766. Rasa kimchi dari zaman sebelumnya memiliki rasa yang sederhana dan segar, tetapi pada zaman ini cabai merah digunakan sebagai salah satu bahan utama dalam pembuatan kimchi, sehingga rasa yang dihasilkan semakin kompleks tetapi seimbang. Kemudian, karakteristik kimchi di setiap provinsi Korea Selatan. Karakteristik kimchi di Korea Selatan dapat dilihat dari letak wilayah, musim, dan hasil bumi yang dihasilkan di setiap daerah. Kimchi pada setiap daerah menggunakan bahan utama dan takaran bumbu yang berbeda dalam mengolah kimchi. Cara pengolahan bumbu dan suhu udara pun mempengaruhi cita rasa dari kimchi, sehingga jenis kimchi di Korea Selatan menjadi beragam dan memiliki ciri khasnya masing-masing. Provinsi Gyeonggi. Provinsi Gyeonggi terletak di daerah pusat kerajaan, maka dari itu dari penggunaan bahan dan bumbu untuk mengolah kimchi menjadi lebih mewah. Bahan-bahan yang digunakan seperti abalone, gurita, kerang, pir, dan lain-lain yang tidak ditemukan pada jenis kimchi di provinsi lain. Di Provinsi Gyeonggi, masyarakat tidak terlalu banyak menggunakan garam dan cabai, sehingga rasa masakan di provinsi ini tidak terlalu asin dan pedas. Di Provinsi Gyeonggi terdapat beberapa jenis kimchi yang terkenal, seperti tongbeju, kimchi, jangkimchi, kakduki, yeolmu kimchi, chonggak kimchi, dan babak kimchi. Namun yang paling terkenal adalah bosam kimchi dan yang paling mewakili ciri khas dari Provinsi Gyeonggi. Cara pembuatan bosam kimchi juga cukup berbeda dengan kimchi lainnya, yaitu dengan cara membungkus semua bahan-bahan sebagai isi kimchi yang sudah dicampur dengan bumbu ke dalam sawi putih yang sudah direndam air garam. Provinsi Chungcheong. Provinsi ini terletak di pusat Korea Selatan. Wilayah Provinsi Chungcheong memiliki iklim yang relatif sedang. Selain itu, memiliki lahan subur yang sangat cocok untuk bercocok tanam. Provinsi Chungcheong terbagi menjadi dua wilayah besar, yaitu wilayah selatan dan wilayah sebelah utara. Wilayah sebelah selatan dekat dengan Laut Kuning, sehingga menghasilkan berbagai jenis hasil laut, seperti tiram, udang, ikan layur, kepiting, dan lainnya. Sedangkan wilayah sebelah utara tidak mengarah ke arah laut, sehingga lebih banyak jenis ikan air tawar, seperti udang tawar, belut tawar, dan ikan mandarin. Masyarakat yang tinggal di wilayah ini banyak memanfaatkan jenis tanaman-tanaman herbal yang berasal dari gunung dan jenis jamur yang beraneka ragam untuk menjadi bahan dalam pembuatan kimchi. Sebagai pengganti garam dalam pembuatan kimchi, masyarakat Provinsi Chungcheong lebih banyak menggunakan hasil laut yang diasinkan, sehingga rasa kimchi yang dihasilkan cenderung memiliki rasa sederhana namun gurih. Beberapa jenis kimchi yang terkenal dari Provinsi Chungcheong yaitu yeolmu kimchi, kulkakduki kimchi, yangbeju kimchi, bak kimchi, dan gongju kakduki. Provinsi Gangwon. Provinsi ini terletak di sebelah timur Korea Selatan. Wilayah di Provinsi Gangwon dibagi menjadi dua, yaitu wilayah pegunungan dan wilayah pesisir pantai. Mata pencaharian masyarakat yang berada di wilayah pegunungan adalah bercocok tanam. Tanaman yang ditanam adalah biji-bijian seperti jagung, gandum, dan kentang. Sedangkan wilayah provinsi yang dekat dengan pesisir pantai menghasilkan hasil laut yang berlimpah, seperti cumi, ikan polak, dan rumput laut. Masyarakat di Provinsi Gangwon banyak menggunakan campuran kaldu ikan teri dan udang yang diasinkan untuk menciptakan rasa lezat
pada pembuatan kimchi. Lalu di beberapa daerah yang ada di Provinsi Gangwon, di daerah Yeongdong, masyarakat di daerah ini terkenal banyak menggunakan cumi-cumi, ikan polak kering, dan ikan polak dalam pembuatan kimchi. Sedangkan di daerah Yeongso, lebih banyak menggunakan garam dan cabai dalam proses fermentasi, sehingga rasa kimchi Provinsi Gangwon memiliki rasa yang sederhana namun menggugah selera. Di Provinsi Gangwon ada beberapa jenis kimchi yang terkenal, yaitu Haemul kimchi, Changranjeot kimchi, Songori kimchi, Jonggak kimchi, Putgoju kimchi, Beju kimchi, dan Gat kimchi. Provinsi Jeolla. Provinsi ini terletak di bagian barat daya Korea. Provinsi Jeolla terdiri dari beberapa bagian, yaitu wilayah di sebelah utara, wilayah di sebelah selatan, dan wilayah di sebelah barat. Terletak di antara pegunungan Noryong dan pegunungan Sobek, wilayah sebelah utara Provinsi Jeolla banyak menghasilkan berbagai jenis sayuran seperti ginseng, paprika merah, tanaman herbal, pakis, jamur, jahe, dan kesemek. Sedangkan wilayah sebelah selatan dan sebelah barat Provinsi Jeolla dekat dengan pesisir laut, sehingga wilayah ini banyak menghasilkan hasil laut seperti udang, ikan teri, dan ikan kroker kuning. Oleh karena itu, dalam pembuatan kimchi di provinsi ini, masyarakat banyak menggunakan jeotgal dan bubuk cabai, sehingga rasa kimchi yang dihasilkan cenderung asin, pedas, serta gurih. Provinsi Jeolla memiliki berbagai jenis kimchi yang terkenal seperti Jonggak kimchi, Mumallengi kimchi, Dongchimi, Juksun kimchi, Nogakmuk kimchi, Durap kimchi. Provinsi Gyeongsang. Provinsi Gyeongsang terletak di bagian tenggara Korea dan berada dekat dengan pesisir laut, sehingga masyarakat di Provinsi Gyeongsang banyak menggunakan jenis ikan laut dalam pembuatan kimchi, seperti ikan layur, ikan makarel, dan ikan teri. Mayoritas masyarakat di Provinsi Gyeongsang banyak menggunakan ikan teri yang diasinkan. Ada beberapa cairan yang dihasilkan dari hasil fermentasi ikan teri, yaitu ekjot, myeoljang, dan ojang. Beberapa kecap ikan tersebut digunakan oleh masyarakat di Provinsi Gyeongsang untuk membuat kimchi. Masyarakat Provinsi Gyeongsang cenderung menyukai rasa yang sederhana dibandingkan dengan provinsi lain yang kaya akan cita rasa. Akan tetapi, karena Provinsi Gyeongsang berada di bagian tenggara Korea yang memiliki iklim hangat, sehingga makanan dapat menjadi lebih cepat busuk. Oleh karena itu, masyarakat di Provinsi Gyeongsang banyak menggunakan ikan teri dan ikan layur yang diasinkan dan ditambahkan sedikit jahe dalam pembuatan kimchi. Selain itu, masyarakat banyak menggunakan bawang putih dan bubuk cabai untuk mendapatkan rasa pedas dan kuat. Beberapa jenis kimchi yang terkenal di Provinsi Gyeongsang seperti Bechubek kimchi, Goju kimchi, Kenip kimchi, Sangchu kimchi, Yangpa kimchi, Kongnipmul kimchi, Kongyo kimchi, dan Doraji kimchi. Provinsi Jeju. Provinsi Jeju merupakan pulau terbesar yang berada di semenanjung barat daya Korea. Letaknya yang dekat dengan laut menjadikan mayoritas masyarakat di Pulau Jeju bermata pencaharian sebagai nelayan dan penyelam. Oleh karena itu, provinsi ini sangat berlimpah akan hasil laut dan jenis kimchi yang berbahan dasar hasil laut pun menjadi semakin beragam. Seperti abalon, ikan, dan jenis produk hasil laut lain juga banyak digunakan dalam pembuatan kimchi, serta bumbu yang digunakan cenderung asin. Provinsi Jeju juga memiliki beberapa jenis kimchi yang terkenal, yaitu Jonggak kimchi, Nampi kimchi, Ganmul kimchi, Jaridon kimchi, Gangyukmul kimchi, Kwangmanong kimchi, dan Galji kimchi. Kemudian ada manfaat kimchi. Kimchi mempunyai beberapa manfaat. Yang pertama, dapat membangkitkan selera makan. Bagi orang Korea, kimchi merupakan makanan pembuka untuk membangkitkan selera makan. Kedua, kimchi membantu menjaga kesehatan pencernaan. Kimchi mengandung serat yang tinggi. Hal ini dapat membantu organ pencernaan untuk menyerap makanan sehingga lebih mudah dan lebih cepat. Tiga, sumber probiotik. Karena diolah dengan cara fermentasi, maka kimchi memiliki kandungan probiotik yang tinggi. Kandungan probiotik ini membantu menjaga tubuh agar tetap sehat dan membantu melawan semua infeksi. Selain itu, kimchi juga mengandung vitamin dan mineral yang membantu untuk memperlancar aliran darah. Keempat, menurunkan tekanan darah.
Mengonsumsi kimchi secara rutin dapat membantu menurunkan tekanan darah, karena bahan yang digunakan adalah kubis dan bawang putih, yang mana kedua bahan ini mengandung allicin dan selenium yang berfungsi sebagai pengontrol kadar kolesterol. Kelima, membantu berat badan ideal. Dalam kimchi terdapat bakteri Lactobacillus yang berfungsi untuk menekan nafsu makan dan membantu menurunkan kadar gula darah. Keenam, kaya akan antioksidan. Antioksidan dalam kimchi berfungsi untuk menjaga tubuh dari pengaruh radikal bebas yang merusak kesehatan tubuh. Terakhir ada simpulan. Kimchi merupakan makanan khas Korea yang sangat bermanfaat bagi kesehatan. Sejarahnya yang panjang menjadikan kimchi sebagai salah satu budaya kuliner Korea. Cita rasa kimchi juga berbeda di tiap daerahnya sesuai dengan iklim, hasil utama daerah tersebut, dan rasa yang sesuai dengan masyarakat setempat. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.